berlian di Afrika. Nah, kalau kita dengar frasa itu, biasanya yang kebayang apa sih? Konflik, korupsi, semacam kutukan kan? Tapi gimana kalau saya bilang ada satu negara yang ceritanya beda banget. Negara yang berhasil mengubah potensi kutukan itu jadi berkah yang luar biasa. Inilah kisah Botswana. Dan gimana cara mereka menulis ulang aturan main. Oke, untuk bisa benar-benar paham kenapa kisah Botswana ini spesial, kita harus mundur sedikit ke tahun 1960-an. Coba bayangkan deh kondisi Botswana pas baru merdeka. Negara ini terkurung daratan, tanahnya gersang, dan ini dia, salah satu negara termiskin di planet ini. Masa depannya jujur aja kelihatan suram banget. Lihat deh perbandingannya, jomplang banget kan? Dari yang diprediksi bakal hancur, malah jadi kisah sukses di Afrika. Pertanyaannya jadi, gimana caranya? Apa yang terjadi sampai Botswana bisa membalikan keadaan sedramatis ini? Dan kemudian, semuanya berubah. Mereka menemukan berlian. Dan bukan cuma sedikit, tapi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini dia momen krusialnya. Titik penentu. Kekayaan mendadak ini bisa jadi dua hal. Berkah yang membangun negara atau kutukan yang justru menghancurkannya. Soalnya gini, nemuin harta karun kayak gitu tuh nggak otomatis jadi jaminan sukses loh. Justru kalau kita lihat sejarah, seringnya malah sebaliknya. Buat banyak negara, penemuan sumber daya alam limpah justru jadi awal dari malapetaka yang kita kenal sebagai kutukan sumber daya alam. Nah, konsep ini menarik banget karena isinya paradoks. Logikanya kan, kalau punya banyak sumber daya, harusnya makmur dong. Tapi yang sering terjadi malah konflik, rebutan kekayaan, korupsi merajalela, dan ekonominya jadi males, cuma ngandelin satu komoditas itu aja. Ini jebakan maut yang udah menimpa banyak sekali negara. Inilah inti dari semua pembahasan kita. Jawabannya, bukan keberuntungan. Sama sekali bukan. Tapi serangkaian keputusan, kebijakan yang cerdas, disengaja, dan sangat strategis. Inilah yang membuat mereka beda dari yang lain. Jadi apa sih resep suksesnya Botswana? Ini bukan suap ya, ini benar-benar serangkaian langkah yang pintar dan disiplin. Mereka nggak cuma, hore, nemu berlian, terus selesai. Enggak, mereka benar-benar merancang sebuah cetak biru, sebuah rencana untuk memastikan kekayaan itu bisa dinikmati semua rakyat. Cetak birunya ini sebenarnya simpel tapi kuat banget. Ada 3 pilar utama. Pilar pertama, transparansi. Nggak ada tuh main belakang. Semuanya terbuka. Kedua, pendapatan dari berlian diinvestasikan kembali untuk rakyat. Bukan buat foya-foya, tapi buat membangun masa depan. Dan pilar ketiga, ini yang paling krusial, stabilitas politik, fondasi dari segalanya. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah desain. Dan apa yang menopang ketiga pilar itu? Satu hal, tata kelola pemerintahan yang baik. Coba deh bayangin, di tengah wilayah yang sering bergejolak, ada negara yang tingkat korupsinya rendah, pemilunya stabil, dan lembaga-lembaga negaranya beneran jalan. Inilah yang membangun kepercayaan, yang bikin investor internasional berani menaruh uangnya di sana. Nah, ini bagian paling pentingnya. Uang dari berlian itu nggak lenyap masuk kantong elit atau dipakai buat proyek nggak jelas. Sama sekali enggak. Uang itu diputar lagi, diinvestasikan secara sistematis untuk rakyat. Buat bangun jalan, rumah sakit, sekolah. Pendidikan jadi prioritas utama. Kenapa? Karena mereka sadar aset paling berharga untuk masa depan itu bukan lagi berliannya, tapi rakyatnya yang terdidik. Tapi, ceritanya belum berakhir bahagia di situ. Sebuah kisah sukses itu bukan berarti tanpa masalah. Justru sebaliknya, kesuksesan seringkali melahirkan tantangan-tantangan baru. Dan buat Botswana, tantangan ini nyata banget dan bisa mengancam semua yang udah susah payah mereka bangun. Lihat deh angka ini. Inilah masalah terbesarnya, ketergantungan. Ekonomi Botswana itu ibaratnya berdiri di atas satu kaki, berlian. Bahaya banget kan? Ini seperti membangun rumah mewah, tapi pondasinya cuma satu tiang. Kalau tiang itu goyang sedikit aja, misalnya harga berlian dunia jatuh atau tambangnya mulai kering, ya udah, seluruh bangunannya bisa ambruk. Dan masalah ketergantungan itu cuma salah satu dari beberapa retakan yang mulai terlihat. Masih ada yang lain, misalnya ketimpangan sosial yang masih jadi PR besar, terutama di daerah pedesaan. Artinya, kue pembangunannya belum dirasakan semua orang secara merata. Ditambah lagi, ada tantangan kesehatan publik yang serius dan susahnya mereka mencari mesin ekonomi baru selain berlian.
Jadi, kita sampai di titik ini. Setelah perjalanan yang luar biasa dari negara super miskin menjadi salah satu bintangnya Afrika, sekarang modal kesuksesan Botswana itu lagi diuji habis-habisan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Keberhasilan Botswana itu intinya adalah kisah tentang pilihan. Pilihan kebijakan yang sangat hati-hati. Saat banyak negara lain jatuh ke dalam jurang konflik dan korupsi, mereka justru memilih untuk membangun fondasi yang kokoh, memprioritaskan stabilitas dan pembangunan jangka panjang di atas keuntungan sesaat. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan besar di akhir. Fondasi yang mereka bangun dengan susah payah itu memang luar biasa kuat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah fondasi yang sama masih cukup kuat untuk menghadapi tantangan zaman sekarang? Dunia terus berubah, harga komoditas naik turun, tekanan dari dalam negeri juga makin kompleks. Apakah resep sukses yang dulu manjur masih akan berlaku di masa depan? Ya, sepertinya hanya waktu yang bisa menjawab.